Hai, ketemu lagi dengan saya Mengganas di sini. Sangat ganas banget. Ini adalah kita kali ini akan membahas tentang ya equipment videografi, stabilizer yang mungkin sangat didam-idamkan oleh teman-teman yang menggunakan stabilizer ketika dia keberatan atau aduh berat banget sih ini capek di tangan kayak gitu. Mungkin bisa pakai solusi ini, bukan solusi sih, pakai stabilizer ini. Apa itu? Ya, ini dia. String. Oh enggak ya, udah ada karena udah ada. Ini adalah DJI Ronin SC. Bentuknya kayak gini. Kira-kira teman-teman sudah memahami ya, ini kenapa sih bentuknya sama kayak DJI Ronin S kayak gitu. Nah, sebenarnya yang saya lihat di review-review atau yang ya DJI Roninnya setelah saya baca-baca dong karena belajar kan, harus review karena harus infonya harus tepat kayak gitu. Ini adalah versi sederhananya atau versi simpelnya dari DJI Ronin S kayak gitu ya. Bentuknya sama persis dengan DJI Ronin S. Kita undurin sedikit lah kira-kira ya. Begini, ini sudah saya pasangin kamera. Yang membedakan adalah si DJI Ronin SC ini mungkin hanya khusus digunakan untuk kamera-kamera yang beratnya hanya 2 kiloan sih. Kalau DJI Ronin S kan bisa DSLR, kamera-kamera yang berat mungkin ya, kamera-kamera yang berat terus lensa dengan lensa yang berat. Kalau ini mungkin beratnya hanya 2,5 atau 2 kiloan lah kurang lebih kayak gitu. Jadi lebih ke mirrorless, terus kamera kecil lah pokoknya ya. Terus bentuknya sama, locknya juga sama ada di sini. Terus di sini juga ada baut-bautnya. Di sini juga ya sama lah untuk penjepitnya, untuk perekat kuncian-kunciannya, locknya lah gitu. Nah di sini juga sudah ada plate-platenya. Jadi kalau kalian beli itu dia sudah ada 2 plate, yaitu dua plate ini. Plate tambahan ini, plate tambahan, terus plate yang bawah sini, terus plate-nya ini sangat menarik banget karena di sini sudah ada parameter atau penggaris sih istilahnya. Ketika kalian sudah menggunakan udah meng-setting, oh kamera saya segini nih, nah itu udah langsung kelihatan nih berapa anunya. Kelihatan berapa sentimeternya. Terus ketika sudah aman gitu, nah ini tinggal di lock aja di sini. Jadi kalian tidak perlu khawatir untuk berubah lagi kayak gitu. Itu untuk plate-nya ya. Di bawah sini juga sudah ada yang namanya lens. Di sini ada lens. Nah ini untuk ya istilahnya memberitahu bahwasanya lensnya itu menghadapnya ke sana kayak gitu. Kayak gini ya teman-teman ya. Yang lebih menarik lagi, ini ada lock-locknya ya teman-teman. Jadi kalau DJI Ronin S kalau sudah di lock itu, terus ketika diprotolin lagi, dimasuk lagi kan udah melepas ininya, melepas locknya yang sini, jadi dia berubah lagi. Ketika ini sudah di lock, ini sudah ada pengunciannya, jadi aman banget. Tinggal dikunci kayak gini, nah aman. Kunciannya ada 3, di sini juga ada, di sini, nah aman. Sama yang di bawah sini, kayak gitu. Kelihatan nggak sih? Kelihatan ya? Nah di sini, kelihatan di sini, di locknya di sini. Terus ada joysticknya sama persis, on off-nya di samping, mode sama record ada semua. Jangan sampai salah karena biasanya salah. On off-nya biasanya di sini teman-teman. Nah, kalau DJI itu biasanya di sini, di samping sini dipencet lama kayak gitu. Terus di sini juga ada bisa untuk dipencet kayak mode-modenya, mode-mode banyak banget sebenarnya. Sama banget kayak DJI Ronin S, mode-modenya sangat kayak tilt up, tilt down, terus pan right, pan left kayak gitu-gitu. Terus modenya 360 derajat roll gitu, terus selfie, terus mode spot, itu banyak banget. Sudah ada hampir sama, cuma yang membedakan lagi ini
untuk apa ya, untuk DJI Ronin SC ini saya sarankan sih, bukan sarankan sih, lebih kompatibelnya kalian harus download aplikasinya sih, aplikasi DJI. Jadi itu untuk kompatibel masalah mode-mode bisa langsung diatur di aplikasinya. Jadi kalian harus download dulu aplikasinya biar kalian lebih enak lah untuk mengakses ini semua, mengakses mode-modenya kayak gitu, kayak 360, terus mode PVM kayak gitu-gitulah. PVM ya, gitu-gitu. Terus baterainya juga sudah di dalam, baterai tanam. Terus chargernya sangat di sini untuk dikasih baterainya kuat 11 jam kalau tidak salah, kayak gitu sih. Untuk harganya, oh ya, DJI ini ada dua sebenarnya, ada basic single sama pro combo. Jadi di kedua itu ada pembedanya, mungkin di pro combo itu biasanya langsung dapat fokus blurnya di sini. Nah ini ada baut-bautnya, ada fokus blurnya. Kalau basic single itu biasanya tidak dapat. Nah ketika kalian beli itu sudah dapat, yaitu tadi plate-plate-nya juga sudah dapat, perkabelan juga sudah dapat. Ini penyangga lensa sama bautnya sudah dapat. Terus ini untuk holder kameranya, holder HP untuk monitoring biasanya. Kayak DJI Osmo kayak gitu, nah biasanya kan ada tuh holder HP-nya kayak gini. Nah ini karena ada mode yang sangat baru di sini, makanya ini bisa dilepas, terus ini bisa dipasang di sini. Nah dua mode itu yang menurut saya unik adalah yang pertama itu ada mobile force mobile. Jadi kalian tidak perlu menggunakan joystick lagi atau menggunakan tangan. Mungkin ini still kayak gini, terus kalian monitoring dari jauh, dia akan mengikuti kamera kalian di HP, bolak-balik kayak gitu. Dia otomatis mengikuti kamera yang ada di HP kalian, monitoring yang ada di HP kalian. Terus active track itu untuk biasanya kalau untuk moving yang ekstrim ataupun yang lambat tapi tidak menggunakan joystick. Karena biasanya joystick itu kadang kecepatan, kadang kelambatan, begitu-begitu. Ketika sudah dapat ini, ketika pakai active track ini, kalian tinggal pasang di sini, terus ya jadilah active track. Nanti di onin active tracknya, biasanya sih pakai kabel sebenarnya, kayak gitu. Jadi dia langsung mengikuti objeknya, kayak gitu sih simpelnya. Kayak gitu aja. Minta offin dulu. Istilah harganya sudah ya kayak tadi ya, DJI yang basic single itu di kisaran ini kalau tidak salah ya 5 juta 500 sekian kayak gitulah. Kalau yang pro combo itu di kisaran 6,5-an. Ini kurang lebih ya, nanti bisa kalian cek di e-commerce atau di Facebook atau di Kaskus, mungkin tanya-tanya harga aja, jangan beli dulu kayak gitu. Ini menurut saya sangat simple banget, sangat ringan banget. Ini bobotnya juga karena anunya 2 kilo, kompatibelnya 2 kilo sampai 2,5-an tergantung lensa dan kameranya. Ini sangat ringan banget dan kalian bisa pegang kemana-mana, dan kalian bisa cabut lagi, terus di lock ini asis seimbangnya, terus dimasukin ke sini kayak gitu sih, simple banget. Oke, langsung saja kita praktekkan beberapa kedua mode yang tadi yang baru di sini ya. Nah kira-kira begini settingannya teman-teman. Nah ini setting ini kan hampir sama, jangan dihidupin dulu kayak biasanya lah, jangan dihidupin dulu motornya, disetting dulu balancingnya, semuanya. Nah ini sudah saya kunci. Nah itu yang membedakan Ronin S sama Ronin SC ya, ini
ada pengunciannya kayak gitu. Jadi ini kalau kita buka, pengunciannya ada di bagian-bagian motornya, bagian-bagian apa, balancingnya ini. Nah jadi kan kayak begini, ini sudah tak setting kayak begini. Nah sekarang kita akan mencoba dua mode yang baru tadi, yang apa namanya, yang Force Mobile sama Active Track. Nah kita fokuskan dulu ke Force Mobile ya. Jadi Force Mobile itu simpelnya kayak gini. Ini kita, jadi aplikasinya kayak tadi, aplikasinya DJI, DJI, terus di sini ada DJI SC. Kalau kalian sudah connect, ini kebetulan sudah connect, jadi ini tinggal dihidupin aja DJI-nya. Nah, ketika udah ada ting, perhatian, stasiun kota baru udah dekat kayak gitu, dia udah nyala. Terus di sini sudah ada Ronin SC 0 Blasasta Batarata Sababa kayak gitu. Nah ini ya, ini. Terus kita konekin aja. Oh, udah connect. Nah, ketika udah connect, nah ini di grid sini itu ada mode Force Mode. Kita onin dulu. Belum dibuka. Udah belum. Nah, kayak gini ya. Ini contoh aja nih, ada Force Mode. Nah, ini udah connect sih seharusnya. Nah, ini kayak ini ya. Nah, ketika kalian ingin apa ya, mempergunakan ini jarak jauh, tinggal gini aja sih, kayak gitu. Recordnya juga sudah ada di sini, tapi harus membutuhkan kabel di sini sih sebenarnya. Jadi kayak gini, ini namanya Force Mobile. Jadi nggak tahu nih di lapangan nanti kalian butuh apa enggak, tapi ini mode yang sangat menarik gitu, karena kita sudah mengganggu-ganggu gini, dia juga sudah mulai geleng-geleng gini. Ketika kalian nembak cewek, ketika sedih gitu kan harus diginiin gitu. Simpel banget, bagus banget sih menurut saya. Tapi nggak tahu nih di kalian nanti di lapangan mempergunakan ini apa enggak gitu. Tapi yang ini, yang jelas ini adalah inovasi yang sangat membantu mungkin ya. Terus ada lagi Active Track. Active Track itu yang untuk banyak review-review yang lain di YouTube yang lain mungkin menggunakan Active Track, atau enggak yang DJI. Saya melihat DJI yang preview yang DJI Ronin S itu ada juga yang moving track, yang wedding kayak gitu. Nah itu kalian bisa contoh di situ lah kayak gitu. Ketika moving track, HP itu harus di sini dan pakai ini. Ketika pakai ini, nah outputnya kan tadi bisa dilepas nih teman-teman, kayak tadi yang saya bilang tadi. Nah ini tinggal dipasang di sini, terus dipasang di sini gitu ya. Nah untuk moving track kayak gitu harus sejajar sama kamera, jadi HP harus sejajar sama kamera, terus fokusnya nanti tinggal diatur di HP kayak gitu. Nah ketika kalian menggunakan Active Track, minta matiin dulu. Active Track itu kalian kan gini udah istilahnya udah terpasang, udah balancing ya. Ketika kalian pakai Active Track kan harus masang kamera di sini. Nah itu kalian harus balancing lagi sih sebenarnya. Itu bukan ribet sih, tapi kerja 2 kali intinya. Tapi sangat simpel banget. Ketika ya udah dipasang terus di balancing lagi, udah terus langsung aktifin tracknya tadi, Active Track. Begitu aja sih kayaknya. Untuk untuk baterainya ini kira-kira tahannya sekitaran 11 jam sih kalau full charging kayak gitu. Jadi on off-nya itu di sini. Kalau kalian ngelihat baterainya itu di sini, di bawah sini, itu ada dikasih baterai. Nah ketika on off-nya ya juga di sini kayak gitu. Baterainya itu ya, baterainya kira-kira, bukan kira-kira sih, tahannya sangat tahan 11 jam, tapi kan kameranya tetap ya 2 jam, 3 jam itu mati ya. Sangat
worth it banget lah pakai ini kayak gitu. Makanya kalian sering-sering lihat review, sering-sering lihat equipment baru mungkin yang kamu butuhin ada di DJI Ronin ini kayak gitu. Itu aja dulu untuk percobaan kita. Movingnya nanti ya kita olah-olah lagi gimana sih hasilnya dan sebagainya nanti. Tapi ini adalah review seada-adanya, jadi kalau ada tambahan atau apapun bisa langsung ya komen atau apalah. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah melihat review yang seada-adanya ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah.